minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birru man amana billahi yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa bahas sabili yang artinya kebijakan firriqab. itu bukanlah menghadap wajahmu Wa ke aqimus arah sholata timur wa dan atuz ke barat, zakah tetapi wal mufuna kebajikan bi itu ahdihim ialah idza kebajikan orang yang ahadu beriman kepada Allah, hari akhir, was-sabirina fil ba'sa'i malaikat-malaikat, wad-dharra'i kitab-kitab, dan wa nabi-nabi, hinal dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau disebut musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelasatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya, bukanlah menghadapkan wajah kamu dalam sholat ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Maksudnya, kebajikan atau ketaatan yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah bukanlah dalam menghadap wajah dalam sholat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak adalah yang memutar kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat, yaitu keimanan kepada Allah dan lain-lain yang disebut oleh ayat ini. Redaksi ayat ini di atas dapat juga bermakna bukannya menghadap wajah ke arah timur dan barat yang merupakan semua kebajikan, atau bukannya semua kebajikan merupakan sikap menghadapnya wajah ke timur dan barat. Menghadap ke timur dan ke barat bukan sesuatu yang sulit atau membutuhkan perjuangan, tetapi ada tuntutan lain yang membutuhkan perjuangan, dan di sanalah kebajikan sejati ditemukan. Kalau melihat konteks ayat-ayat sebelumnya, tidak keliru jika dikatakan bahwa ia ditunjukkan kepada ahli Alkitab. Mereka bukan saja berkeras untuk tetap menghadap ke Al-Quds, Yerusalem, di mana terdapat dinding ratap dan haikal Sulaiman, tetapi juga tidak henti-hentinya mengecap dan mencemoohkan kaum muslimin yang beralih kiblat ke Mekah. Ayat ini seakan-akan berkata kepada mereka, bukan demikian yang dinamakan kebajikan. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini ditunjukkan kepada kaum muslimin ketika mereka menduga bahwa mereka telah meraih dengan beralih kiblat ke Mekah. Namun demikian, pendapat yang lebih baik adalah yang memahami redaksi ayat tersebut ditunjukkan kepada semua pemeluk agama, karena tujuannya adalah menggarisbawahi kekeliruan banyak di antara mereka yang hanya mengandalkan sholat atau sembahyang saja. Ayat ini bermaksud menegaskan bahwa yang demikian itu bukan kebajikan yang sempurna atau bukan suatu satunya kebajikan. Setelah menyebut isi keimanan dan hakikatnya, tidak nampak ayat ini melanjutkan penjelasan tentang contoh-contoh kebajikan sempurna dan sisi yang lahir ke permukaan. Contoh-contohnya itu diantaranya berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau dibutuhkan walaupun itu terlarang, tetapi memberi harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan juga memberi untuk tujuan memerdekakan hamba sahaya. Adapun kesimpulan pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama, pendidikan Islam albir atau kebijakan. Yang kedua, Islam mencangkup yang pertama iman, akidah,
pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Yang kedua, ibadah seperti zakat, sholat, dan lainnya. Yang ketiga, muamalah seperti infak kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-minta atau budak. Karakter dan yang pembagian dari muamalah seperti karakter, seperti tepat janji, sabar, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.